Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan anak usia dini. Bersama saya Dr. M. Fadlilah, SPDI, MPDI. Berikut pembahasan selengkapnya. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti atau sering disingkat KI adalah gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun. Maksudnya bahwa kompetensi inti ini adalah capaian akhir yang akan didapatkan oleh anak setelah menempuh pendidikan anak usia dini. KI sendiri dibedakan menjadi 4. KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Jadi ada 4 kompetensi inti, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, kompetensi inti spiritual. Apa itu? Yaitu gambaran tentang sikap peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dinamakan spiritual. Artinya adalah hubungan anak dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya seperti apa? Yaitu menerima ajaran agama yang dianutnya. Kalau agama Islam berarti menerima ajaran-ajaran agama Islam. Ini adalah kompetensi inti spiritual. Yang kedua adalah kompetensi inti sosial, yaitu gambaran hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Jadi ini adalah lebih melibatkan interaksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar anak. Bentuknya adalah memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, kemudian percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, memiliki sikap tanggung jawab, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan juga teman. Ini adalah kompetensi inti sosial, yaitu bagaimana anak berhubungan dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dengan orang lain. Yang ketiga adalah kompetensi inti pengetahuan, yaitu gambaran tentang cermin ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya adalah mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara saintifik, yaitu melihat, mendengar, menghidung, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Jadi di sini adalah lebih kepada bagaimana anak itu mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan,
yaitu kemampuan untuk melatih kreativitas serta untuk memberikan pengetahuan. Jadi di sini kompetensi keterampilan di sini adalah kemampuan untuk melatih kreativitas anak, kreativitas peserta didik dalam pengamalan terhadap ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya, anak mampu menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, melalui musik, melalui gerakan, dan karya, serta produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Ini adalah kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Jadi kalau tadi sudah kita kaji tentang 4 kompetensi inti, maka kita kali ini kita lanjutkan dengan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi kalau kompetensi itu adalah capaian akhir setelah menempuh pendidikan anak usia dini, namun kalau kompetensi dasar adalah capaian hasil belajar anak setiap tema pembelajaran, setiap muatan pembelajaran. Jadi lebih kepada masing-masing kompetensi dasar yang ada di dalam muatan pembelajaran atau tema pembelajaran. Nah, KD sendiri itu didasarkan pada kompetensi inti, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Artinya apa? Artinya dalam merumuskan kompetensi dasar, maka harus memuat 4 kompetensi inti ini, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, maupun keterampilan. Nah, yang berikutnya, rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program pengembangan. Jadi disesuaikan dengan karakteristik anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak, serta memperhatikan materi-materi pembelajaran yang diberikan. Nah, kompetensi dasar dibagi menjadi 4, yaitu sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. Jadi ada KD yang berhubungan dengan spiritual, ada KD yang berhubungan dengan sosial, ada KD yang berhubungan dengan pengetahuan, dan ada KD yang berhubungan dengan keterampilan. Yang selanjutnya adalah contoh kompetensi dasar. Jadi, kompetensi dasar itu bisa dibuat seperti ini. Nomor 1 misalnya KI spiritual. Contoh kompetensi dasarnya adalah mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kemudian yang kedua, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian KI 2 misalnya sosial, itu contoh kompetensi dasarnya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Kemudian kompetensi inti pengetahuan, contoh KD-nya adalah mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, mengenal perilaku baik sebagai cerminan makhluk sosial, sebagai cerminan akhlak mulia, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan. Kompetensi dasarnya melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Kemudian yang kedua,
menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Jadi ini sudah sangat terlihat ya bahwa kompetensi dasar ini mengacu pada kompetensi inti. Nah, ini perlu dipahami bahwa kompetensi dasar PAUD secara lengkap dapat dibaca pada lampiran Kemendikbud nomor 146 tahun 2014. Kemudian yang berikutnya, selain kompetensi inti dan kompetensi dasar, maka ada struktur kurikulum PAUD yang perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Nah, struktur kurikulum PAUD ini memuat program-program pengembangan yang mencakup 6 aspek. Apa saja itu 6 aspek ini? Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Yang kedua fisik motorik. Yang ketiga kognitif. Yang keempat bahasa. Yang kelima sosial emosional. Dan yang keenam adalah seni. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral merupakan kemampuan mengenal nilai agama yang dianut. Misalnya mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati dan toleran terhadap agama orang lain. Ini adalah nilai agama dan moral. Yang kedua adalah fisik motorik. Fisik motorik merupakan aspek perkembangan anak yang terdiri atas motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan. Nah, motorik kasar adalah mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Yang selanjutnya, motorik halus, yaitu mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Nah, adapun kesehatan dan perilaku keselamatan itu mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, peduli terhadap keselamatan. Ini adalah fisik motorik. Jadi fisik motorik itu ada 3 hal yang ditekankan, motorik kasar, motorik halus, dan perilaku keselamatan dan juga kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah aspek kognitif. Kognitif merupakan aspek perkembangan anak yang meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Nah, belajar dan pemecahan masalah maksudnya adalah kemampuan anak dalam memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Adapun berpikir logis ialah mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Berpikir simbolik adalah kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Ini adalah aspek
pengetahuan, yaitu pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Yang berikutnya, yang keempat adalah aspek bahasa. Apa itu aspek bahasa? Yaitu aspek perkembangan anak yang terdiri atas memahami bahasa reseptif, mengekspresikan bahasa, dan juga keaksaraan. Memahami bahasa reseptif maksudnya adalah kemampuan anak dalam memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan. Jadi, di sini adalah kemampuan anak bagaimana dia memahami cerita, sudah bisa memahami perintah dan aturan. Ini berarti berhubungan dengan bahasa reseptif. Yang selanjutnya adalah mengekspresikan bahasa. Ini mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan. Jadi ini sudah bisa bertanya, menjawab pertanyaan, bahkan bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk coretan. Yang ketiga adalah keaksaraan. Ini mencakup memahami terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Jadi ini adalah belajar membaca dan juga menulis berhubungan dengan keaksaraan. Yang berikutnya, yang kelima adalah sosial emosional. Aspek sosial emosional adalah aspek perkembangan anak yang meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, dan perilaku prososial. Nah, maksud dari kesadaran diri adalah anak memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi anak tahu bagaimana ketika sedih, ketika bahagia, itu semuanya bisa ya. Anak mengenal ya perasaan sendiri dan apa yang harus dilakukan oleh anak, terutama dalam pengendalian diri. Selanjutnya adalah rasa tanggung jawab, yaitu di sini mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Misalnya adalah bagaimana anak ketika bermain harus mengikuti aturan, mengembalikan alat permainan yang digunakan ke tempatnya. Selanjutnya adalah perilaku prososial, yaitu mencakup kemampuan bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Ini adalah perilaku prososial. Yang terakhir adalah aspek seni. Apa itu? Yaitu sebagai kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Misalnya seni lukis, seni rupa, dan kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari dan drama. Jadi, aspek seni ini adalah berhubungan dengan kreativitas anak. Demikianlah tadi beberapa pembahasan
tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar serta struktur kurikulum PAUD. Apabila ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.